Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ardian Firdausi Mustafa untuk materi teori akuntansi di hari ini, yaitu kita lanjut ke materi kedua terkait dengan perekayasaan pelaporan keuangan. Jadi sebagaimana kita tahu terkait dengan proses perekayasaan, jadi dalam suatu pelaporan keuangan itu kan suatu merupakan proses akuntansi yang di dalamnya itu menggambarkan dari bagaimana suatu informasi keuangan itu disediakan dan dilaporkan untuk bisa mencapai yang namanya ini pertama, tujuan ekonomi dan sosial dalam suatu negara. Jadi pengertian yang pertama ini terkait dengan tujuan ekonomi dan sosial suatu negara ini sebenarnya merupakan suatu lingkup yang lebih luas dari yang sebelumnya dideskripsikan oleh FASB, Financial Accounting Standard Board, dalam standar Statement of Financial Accounting konsepnya. Jadi di sini dari FASB, ini kan kita menggunakan versi FASB. Dari FASB ini mengartikan bahwa suatu pelaporan keuangan itu merupakan suatu sistem, suatu sarana untuk bisa menyampaikan informasi tentang kondisi, tentang kinerja perusahaan, terutama dari segi keuangan. Dan di sini tidak terbatas pada apa yang disampaikan melalui statement keuangan tersebut. Jadi yang disebut dengan prosesnya, kita mulai dari prosesnya dulu ya. Prosesnya akuntansi di sini itu merupakan suatu mekanisme bagaimana pihak-pihak dan juga sarana pelaporan itu bekerja dan saling berinteraksi sehingga menghasilkan informasi keuangan. Nah, informasi keuangan yang dihasilkan tadi bisa diwujudkan dalam bentuk statement atau laporan keuangan. Jadi termasuk di sini bagaimana suatu mekanisme dalam menentukan kewajaran dari sistem keuangan tersebut, statement keuangan tersebut. Jadi untuk pelaporan keuangan ini merupakan sistem nasional yang merupakan hasil perekayasaan akuntansi di tingkat nasional. Jadi sebenarnya yang disebut dengan tujuan ekonomi dan sosial suatu negara itu apa sih? Untuk bisa mengalokasikan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi di sini ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga dari sektor finansialnya yang bisa secara efektif maupun efisien untuk bisa mencapai tingkat kemakmuran masyarakat yang optimal. Jadi akuntansi itu dapat digunakan sebagai wahana, sebagai wadah yang mempunyai peran nyata untuk mengalokasikan dari sumber daya tersebut, sehingga informasi yang dihasilkan di sini itu bisa mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan. Jadi terkait dengan tujuan ekonomi dan sosial suatu negara ini merupakan tujuan utama dari suatu rangka konseptual versi FASB. Jadi untuk tujuan ekonomi suatu negara ini tertuang dalam yang namanya tujuan pelaporan keuangan, yaitu untuk bisa menyediakan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan sosial dari suatu negara tersebut. Jadi proses perekayasaan di sini kita bisa mendefinisikan merupakan suatu proses yang dapat digunakan sebagai dasar dari aktivitas operasi perusahaan. Aktivitas operasi perusahaan itu bentuknya berupa apa? Ini tadi statement keuangan, pelaporan keuangan, sehingga bisa menjadikan pihak yang ditargetkan, yang dituju siapa sih? Internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, untuk bisa mempunyai informasi perusahaan dengan cara untuk pelaporan informasi keuangannya, sehingga mereka itu tidak perlu mendatangi perusahaan secara langsung untuk mengetahui bagaimana sih kondisi perusahaan tersebut. Jadi untuk mengetahui kinerja suatu entitas itu dari sektor internal, dari pihak internal maupun eksternal, tidak perlu langsung mendatangi suatu perusahaan untuk bisa mengetahui bagaimana operasional perusahaan. Jadi sebagai contoh misalkan kita lihat di negara kita dalam unsur pembentukan undang-undang dasar, yang mana di dalamnya ada tahap yang namanya tahap perenungan serta penilaian perancangan undang-undang dasar tersebut. Dalam penyusunan undang-undang tersebut termasuk di dalamnya ada yang namanya proses perekayasaan. Kenapa? Karena
dalam suatu proses tersebut itu bisa menyertakan beberapa pertanyaan mendasar. Apa sih sebenarnya bentuk negara kita? Ideologi negara kita itu apa sih? Tujuan negara kita apa? Siapa memegang kedaulatan rakyat? Syarat untuk menjadi kepala pemerintahan itu seperti apa? Bagaimana sistem ekonomi yang diikuti? Serta lain sebagainya. Sama juga dalam perekayasaan pelaporan keuangan ini. Untuk bisa mencapai tujuan pelaporan keuangan, banyak sekali pertanyaan yang mendasari. Ini ada beberapa item pertanyaan, yaitu bagaimana konsep dasar, siapa subjek laporannya, siapa yang dituju, apa yang dilaporkan, dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan beberapa item pernyataan yang ada dalam kolom ketiga di sini, itu bisa memberikan gambaran kepada kita. Sebenarnya dalam proses perekayasaan itu juga harus melewati beberapa tahap sampai akhirnya bisa membuat suatu rangka konseptual. Jadi itu semua dijabarkan dalam standar akuntansi, sehingga yang digunakan sebagai acuannya itu dari item pertanyaan tadi, perekayasaan pelaporan keuangannya tadi. Sehingga dari itu semua bisa membentuk suatu prinsip akuntansi yang diterima umum atau disebut dengan PABU. Jadi untuk rangka konseptual tadi dapat digunakan sebagai media untuk pelaporan. Jadi dari bentuk, isi maupun jenisnya, sehingga hasil akhirnya bisa memberikan suatu informasi. Jadi ini semua merupakan suatu bagaimana sih proses perekayasaan. Jadi perekayasaan dalam suatu pelaporan keuangan. Nah, perekayasaan di sini itu merupakan suatu proses deduktif ke induktif. Jadi untuk tujuan ekonomi dan sosial dalam suatu negara di sini itu merupakan suatu kesepakatan bersama, sehingga di sini dapat digunakan sebagai premis dalam hal penalarannya. Penalaran untuk bisa menghasilkan apa? Untuk bisa menghasilkan suatu informasi akuntansi. Untuk yang pertama kita jawab item pernyataan yang ada di kolom 3 sebelumnya tadi. Jadi dalam suatu proses perekayasaan itu bukan merupakan suatu upaya perseorangan saja, tapi di sini merupakan suatu kerja keras tim yang di dalamnya melibatkan berbagai disiplin intelektual, kekuatan politik yang bisa perekayasaan tersebut merupakan proses yang serius. Jadi di sini dampak dari perekayasaan itu tidak hanya untuk internal saja, tapi untuk skala nasional. Jadi untuk item pernyataannya, siapa sih sebenarnya yang merekayasa? Nah, merupakan orang atau badan yang dianggap ahli di bidang akuntansi. Siapa di sini? Kalau di pemerintahan, yang ahli dalam sektor pemerintahan itu siapa? Jadi telah disinggung sebelumnya bahwa suatu pelaporan keuangan itu mempunyai dampak ekonomi sosial dalam suatu negara, kan? Karena itu, maka badan legislatif pemerintahan, yaitu DPR maupun MPR, itu mempunyai peran penting. Karena untuk rangka konseptual ini sebenarnya fungsinya sebagai konstitusi dalam suatu negara, dasar atau konstitusi di suatu negara. Jadi, yang berperan di sini, yang dianggap ahli bidang akuntansi di sini, itu harusnya untuk badannya dinaungi oleh badan yang punya kekuasaan untuk menentukan peraturan pada tingkat nasional, yaitu MPR ataupun DPR. Jadi di sini badan legislatif tadi itu membentuk suatu komite, membentuk suatu tim yang di bawah pengawasannya. Kalau di Amerika itu disebut dengan SEC, Securities and Exchange Commission. Itu ada di bawah Kongres Amerika. Tetapi di situ kalau di Indonesia itu ada suatu badan yang menaungi terkait dengan pasar modal yang ada di Indonesia, entitas yang sudah go public. Jadi di sini skala untuk perekayasaannya di sini itu skalanya tingkat nasional. Itu yaitu kalau di Indonesia dulu kita kenal namanya Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Tetapi BAPEPAM itu telah diganti, sekarang yang kita kenal yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di sini dari OJK itu mempunyai kekuatan yuridis untuk bisa menentukan dari
bagaimana hasil akhir dari suatu perekayasaan. Jadi di semua yang merekayasa bukan perseorangan saja, bukan satu atau dua orang, tapi tim yang dibentuk untuk itu. Jadi karena pentingnya perekayasaan tadi, maka anggota dari badan legislatif di sini yang dituju untuk poin yang kedua itu harus mempunyai wawasan dan pengetahuan teoritis dalam bidangnya masing-masing. Sehingga di sini ada anggota yang punya wawasan, yang punya pengetahuan untuk teori akuntansi. Jadi untuk perekayasaan di sini, perekayasaan akuntansi itu merupakan suatu tim yang mempunyai disiplin ilmu yang lebih. Sehingga nanti untuk hasilnya itu bisa diandalkan, dapat digunakan sebagai sarana untuk menjamin tercapainya tujuan sosial maupun ekonomi dalam suatu negara. Kenapa? Kenapa harus ini merupakan orang yang punya multi talent, multidisiplin ilmu? Karena untuk hasilnya nanti, ini tadi kembali ke awal tadi, hasil dari rangka konseptualnya itu berupa informasi akuntansi. Sebagaimana kita tahu, pihak yang menggunakan informasi akuntansi itu bukan hanya pihak internal perusahaan, tapi juga pihak eksternal perusahaan yang dengan disiplin ilmunya berbeda-beda, pengetahuan berbeda-beda. Sehingga kita bisa mengurangi asimetri informasi untuk pihak penyedia informasi yaitu manajer dengan pihak yang dituju investor, memilih maupun calon investor. Jadi agar tidak terjadi yang disebut dengan asimetri informasi, maka perlu ada standar khusus untuk pembuatan pelaporan keuangan. Aspek semantik dalam hal perekayasaan. Jadi proses semantik ini tidak lain merupakan memilih, menyimbolkan objek fisik kegiatan perusahaan yang relevan sehingga bisa menjadi objek yang disebut dengan elemen statement keuangan. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, untuk ada persoalan yang dijawab dalam perekayasaan itu bagaimana suatu kegiatan fisik perusahaan itu bisa disimbolkan dalam bentuk pelaporan keuangan. Sehingga untuk pihak yang dituju, sasarannya siapa? Pihak internal maupun eksternal. Itu bisa memahami, bisa membayangkan bagaimana sih sebenarnya operasional perusahaan tersebut. Baik itu dari segi keuangan maupun dari segi produksinya. Sehingga mereka bisa seakan-akan mengetahui bagaimana sih proses dalam suatu entitas. Jadi yang disebut dengan proses semantik yang kita bahas di sini kan proses penyimbolan. Jadi dari menyimbolkan dari objek fisik kegiatan operasi, kegiatan perusahaan itu menjadi objek yang disebut dengan elemen dalam statement keuangan. Jadi kita lihat di gambar ini merupakan suatu contoh permodel-model penyimbolan yang banyak dianut. Dilihat di gambar di sini. Jadi dalam gambar di sini ini kita bisa melihat, bisa melukiskan bagaimana sih suatu langkah perekayasaan. Jadi model yang dikenal ini merupakan penyimbolan kegiatan fisik perusahaan dalam 10 elemen. 10 elemennya itu ada apa? Nih, kita lihat di sini ada panelnya di sini. Ada kas, aset kan di sini, ada utang kewajiban, ada mesin, ada tenaga kerja. Sehingga di sini dari penyimbolan elemen tadi dimulai dari adanya bahan baku. Bahan bakunya apa sih ini? Nih, ini kita akan membuat suatu jus kan, membuat orange juice. Orange juice itu diawali dari bahan baku nih. Kita penyimbol elemen tadi, jeruk ini bukan dikatakan jeruk, tapi ada bahan bakunya berupa jeruk. Ya, sehingga dari jeruk tadi, dari bahan baku tadi kita olah dalam suatu mesin di sini, di suatu entitas, ini entitas namanya. Di sini ada aliran fisik dari bahan baku masuk ke entitas. Jadi dalam entitas itu ada kas, ada utang, ada mesin, ada tenaga kerja. Mereka semua menjadi satu dalam entitas di sini. Mereka bekerja sehingga bisa menghasilkan suatu produk. Nah, dari di sini untuk bisa menghasilkan suatu produk di sini
ada elemen yang belum bermakna dan menjadi informasi belum diukur dengan cara tertentu agar besar kecilnya elemen dapat dirasakan manfaatnya. Maka agar dapat diolah dan disajikan dalam bentuk informasi keuangan, objek tadi dikuantifikasi ke dalam satuan yang homogen. Nah, kita lihat di sini ada aliran bisnis perusahaan, sehingga akan direpresentasi dalam bentuk satuan uang. Maka di sini kita menggunakan pengukuran elemen dasarnya bahan baku tadi ada cost. Kita bisa mengeluarkan cost atau biaya-biayanya untuk bisa mendapatkan bahan baku. Kas, mesin, utang, tenaga kerja. Kita juga untuk bisa mendapatkan ini juga ada cost sehingga akan mengeluarkan cost hasil akhirnya. Misalkan di sini costnya bahan baku tadi kita bisa dapatkan dengan nominal 1.500.000. 1.500.000. Nah, untuk bisa memproduksi agar bisa menjadi orange juice, biaya yang dikeluarkan oleh entitas itu ada sekian. Sehingga nanti orange juice tadi harganya 7.500.000. Maka aspek yang poin nomor 8 dalam model perekayasaan ini terlihat di sini ada angka-angka nominalnya di sini. Maka jika suatu statement keuangan itu disusun dengan cara melekatkan dari elemen statement dengan cost yang terletak dari sistem makna, itu bisa dihasilkan suatu statement keuangan berbasis cost. Maka prinsip penilaian di sini disebut dengan prinsip cost historis. Jadi di sini untuk kita bisa melihat bagaimana proses semantik dalam suatu perekayasaan. Diawali dengan adanya aliran fisik bahan baku masuk dalam suatu entitas sehingga bisa menghasilkan suatu produk berupa orange juice. Ini produknya. Nah, produknya di sini ada cost nilai sekian 7.500 dari awalnya nilai 1.500.000. Kenapa? Karena di dalamnya di sini ada suatu proses produksinya. Nah, orang awam mengetahuinya di sini kan apakah ini jeruknya itu diapain sih sehingga bisa menghasilkan orange juice. Maka di sini ada kompilasi dari berbagai macam aset yang dimiliki oleh suatu entitas sehingga bisa menghasilkan suatu produk. Maka di sini ada 3 aliran fisik, ada aliran fisiknya sendiri dari input, ada prosesnya, ada outputnya di sini. Maka bentuk penyimbolan elemennya di sini, bentuk penyimbolan elemen laporan keuangannya di sini, ini bahan baku. Diawali dari bahan baku, kemudian di sini ada beberapa mesin, utang, tenaga kerja, ada prosesnya di sini melewati tahap di sini, sehingga outputnya berupa suatu produk. Nah, aliran informasinya itu cost. Sehingga dari sistem informasi akuntansi kita lihat di sini untuk bahan bakunya itu dan bahan lain senilai 1.500.000, kas, modal, mesin, gedung, utang, modal, tenaga kerja yang dikeluarkan senilai 3.500.000 misalkan, sehingga produk yang dihasilkan itu bisa bernilai 7.500.000 misalkan. Jadi di sini suatu tahapnya sehingga bisa menghasilkan produk di proses. Jadi itu merupakan suatu contoh untuk proses semantik dalam suatu perekayasaan. Lanjut ke proses seksama. Jadi untuk bisa mencapai suatu kualitas yang handal dalam suatu perekayasaan itu harus dilakukan melalui tahap dan prosedur yang seksama dan yang teliti, yang detail. Kenapa? Karena dokumen yang dihasilkan itu mempunyai status sebagai pernyataan resmi dalam suatu statement, sehingga di sini akan memberikan dampak tingkat keautoritatifan yang tinggi. Jadi untuk prosedur yang berlaku dalam suatu penyusunan rangka konseptual maupun dari standar akuntansi itu masih dalam bentuk statement keuangan. Maka proses seksamanya atau disebut dengan dual prosesnya itu ada beberapa tahap di sini. Pertama yaitu preliminary evaluation atau disebut dengan evaluasi masalah. Maka untuk tahap yang pertama itu identifikasi dari FASB. Tahap ini itu dimulai dari mengetahui sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh akuntansi dalam pelaporan itu apa sih. Maka
jika memenuhi suatu kriteria untuk ditindaklanjuti dalam bentuk standar, maka dari permasalahan yang dihadapi di praktisi tadi itu dimasukkan dalam suatu agenda persidangan dalam Financial Accounting Standard Board atau disebut dengan FASB. Maka permasalahan itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena standar itu harus diterbitkan atas dasar real problem. Jadi permasalahan sebenarnya dihadapi oleh praktisi itu seperti apa? Bukan atas katanya, tetapi benar-benar dari data asli dalam suatu lapangan itu seperti apa. Maka kalau misalkan itu memenuhi kriteria, selanjutnya inisiatif untuk bisa menerbitkan suatu standar itu bisa muncul. Itu entah itu dari masyarakat, dari praktisi, atau dari kelompok-kelompok yang berkepentingan. Sehingga dari permasalahan tadi, kita melakukan riset, melakukan analisis. Jadi, untuk tahap yang kedua ini, pihak yang berpartisipasi itu adalah staf teknis dari FASB. Dan juga ada membentuk dari staf teknis tadi, membentuk task force yang di dalamnya itu ada ahli yang di luar FASB. Maka hasilnya itu akan diterbitkan dalam bentuk laporan research report untuk yang poin kedua ini. Nah, ketika menghasilkan riset dan analisis, yang ketiga kita akan membentuk yang namanya discussion memorandum. Jadi menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi. Kepada siapa? Kepada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan prosesnya tadi. Jadi memorandum di sini isinya itu berupa suatu analisis terhadap semua permasalahan yang dihadapi oleh entitas. Kemudian kita kalau sudah melakukan diskusi atau berdiskusi di sini, langkah selanjutnya yaitu mengadakan yang namanya dengar pendapat. Bukan dengan ya ini, dengar pendapat. Jadi public hearing. Public hearing di sini membahas permasalahan yang ada dalam memorandum diskusi. Kemudian kalau kita sudah mengadakan public hearing, maka selanjutnya menganalisis, mempertimbangkan bagaimana sih sebenarnya tanggapan publik atas memorandum diskusi di sini, baik itu tanggapan tertulis maupun tanggapan yang lisan aja. Kemudian kalau sudah ada diskusi atau ada tanggapan dari peserta, tadi kita lanjut ke pembentukan atau penerbitan draft pernyataan exposure draft ED. Jadi, exposure draft tadi difungsikan untuk bisa mendapatkan tanggapan. Nah, di sini exposure draft ini di sini untuk penggunanya baik internal maupun eksternal. Biasanya juga untuk praktisi, akademisi maupun untuk masyarakat dan pemerintahan. Ini penerbitan di sini biasanya waktunya 30 hari. Untuk tanggapannya biasanya 30 hari setelah penerbitan. Kemudian dilakukan analisis dan pertimbangan atas tanggapan dari exposure draft di sini. Kemudian dari ada analisis tadi dihasilkan suatu keputusan. Keputusan tadi untuk bisa menerbitkan dari statement atau tidak. Maka statement itu bisa diterbitkan kalau dari sebagian besar anggota itu bisa setuju. Kemudian kalau udah dibentuk statement itu ada pengesahan maupun dari penerbitan secara resmi dari suatu pernyataan. Jadi ada beberapa prosedur sampai 9 prosedur di sini itu menandai bahwa untuk pembuatan statement tersebut waktunya itu lama. Untuk bisa pengesahan itu juga melalui suatu proses yang panjang. Jadi untuk penerbitannya selain dalam bentuk statement itu juga harus bisa mengikuti ini prosedurnya secara seksama, tetapi tidak seketat dalam statement. Kenapa? Karena penerbitan bentuknya itu hanya bersifat memodifikasi, mengklarifikasi, dan memperluas arti, tetapi tidak mengganti atau tidak meniadakan suatu statement. Jadi di sini prosesnya memang proses panjang.
Jadi sebelum suatu standar itu diputuskan atau untuk diberlakukan, maka akan materi tersebut bisa digunakan sebagai standar, harus disebarluaskan dulu secara umum di sini. Disebarluaskan dulu ke masyarakat umum, termasuk di sini kepada cabang ataupun anggota untuk bisa mendapatkan tanggapan. Maka di sini waktunya itu minimal 3 bulan. Jadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan maupun Dewan Standar Profesional Akuntansi itu mempunyai wewenang untuk bisa menentukan sebenarnya materi yang akan dibahas dalam proses saksama itu seperti apa, sehingga bisa digunakan sebagai standar yang akan diberlakukan di Indonesia. Namun terkait dengan usulan standar tersebut, itu harus mendapatkan pengesahan dari pengurus pusat untuk bisa diberlakukan, untuk bisa diterbitkan dalam pedoman. Sehingga di sini semua hasilnya nanti akan mengikat kepada semua anggota. Dan tanggapan dari masyarakat itu akan diperoleh secara tertulis atau di sini ada namanya di sini ada dengar pendapat public hearing di poinnya kelima. Maka dengan dengar pendapat di sini narasumber maupun ahli di sini kan termasuk juga di dalamnya ada akademisi yang tidak terlibat langsung, itu bisa memberikan saran kontribusinya dalam bentuk penetapan standar tadi. Jadi di sini langsung dipantau oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk pembentukan standar akuntansi. Bagaimana sih sebenarnya konsep informasi akuntansi tersebut? Nilai informasi merupakan suatu kemampuan informasi untuk bisa meningkatkan pengetahuan, keyakinan dari pemakai sehingga bisa mengambil suatu keputusan. Jadi simbol-simbolnya atau elemen yang digunakan itu tidak mempunyai makna. Kalau dari elemen tadi diinterpretasi sebagai objek yang berdiri sendiri. Jadi harus ada keterkaitan. Maka dalam teori komunikasi, informasi semantik di sini sebenarnya ingin disampaikan kepada pemakai. Jadi akan bisa mempengaruhi terhadap pemakai informasi keuangan tersebut. Jadi misalkan ada satu kalimat, statement keuangan itu berisi suatu rangkaian elemen yang baru bisa dimaknai, yang baru bisa kita bisa melihat atau kita bisa menangkap artinya kalau dari elemen tadi, baik itu dari segi bentuk, isi maupun susunan statementnya itu bisa diartikan secara konstekstual dalam suatu pedoman yang sudah disepakati. Jadi pedoman yang di sini yang dimaksud di sini itu disebut dengan PABU, prinsip akuntansi berterima umum. Jadi hubungannya tadi harus kita kenali, baik itu secara vertikal, tetapi juga secara horizontal. Lanjut ke rangka konseptual. Menurut FASB, kerangka konseptual itu mempunyai beberapa tujuan. Dan tujuan itu ada keterkaitan sehingga bisa membentuk suatu sistem. Bisa membentuk suatu rangka yang akhirnya bisa menghasilkan standar akuntansi yang konsisten. Sehingga bisa menetapkan bagaimana sifat, fungsi, maupun keterbatasan dari pelaporan keuangan tadi. Jadi tujuan rangka konseptual itu sebenarnya adalah memberikan pedoman bagi badan yang berwenang dalam pemecahan masalah yang muncul selama dalam penentuan standar tersebut. Tanpa suatu rangka konseptual dalam sebagai konstitusi di sini, maka kita akan sulit untuk bisa menyusun standar, untuk bisa mengevaluasi dari argumen bahwa suatu perlakuan akuntansi tertentu lebih baik dari perlakuan akuntansi yang lain, sehingga di sini bisa memberikan suatu realitas ekonomi untuk bisa menilai. Jadi tanpa suatu rangka konseptual di sini tidak dapat dihindari kemungkinan bahwa
Untuk penyusun standar dalam menggunakan konsep menurut selera sendiri tanpa suatu haluan yang jelas. Sehingga nanti kemungkinan kalau nggak ada standar, kalau ada pergantian dewan, maka standarnya juga akan ganti. Berarti tidak ada konsistensi. Tidak ada rangka konseptual, maka akibatnya apa? Untuk penyusunan standar akuntansi juga akan diperalat oleh pihak tertentu. Maka kalau tidak ada standar untuk pelaporan keuangan itu akan lebih menguntungkan pihak tertentu saja. Jadi rangka konseptual di sini itu sebenarnya bisa melindungi dari profesi akuntansi dari politisasi untuk kepentingan pihak yang tidak semestinya. Sebenarnya manfaat dari rangka konseptual itu apa? Pertama, dapat digunakan sebagai pedoman, pengarahan untuk penyusun standar itu sendiri. Yang kedua, dapat digunakan sebagai acuan dalam pemecahan masalah praktik akuntansi. Praktisi itu mempunyai permasalahan dalam suatu entitas untuk memecahkan masalah tersebut, maka diadakan tadi proses saksama tadi. Kalau misalkan itu di perlakuan akuntansinya belum ada dalam standar akuntansi sebelumnya. Selanjutnya, bisa menentukan batasan pertimbangan penyusunan statement keuangan dan juga bisa meningkatkan pemahaman untuk pemakai statement keuangan dan juga meningkatkan keyakinan terhadap statement keuangan tersebut. Yang terakhir, bisa meningkatkan keterbandingan statement keuangan itu antar perusahaan. Perusahaan yang sama pada tahun yang berbeda atau perusahaan yang berbeda pada tahun yang sama. Selanjutnya untuk konsepnya, rangka konseptual itu pertama tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan ini tertuang dalam SFAC nomor 1 dan nomor 4 nih tujuannya, yaitu Objective of Financial Report by Business Enterprise. Yang kedua, ada karakteristik kualitatif dari sistem informasi akuntansi. Jadi, untuk tujuan pelaporan keuangan ini muncul dalam SFAC nomor 1 dan nomor 4 dalam rangka konseptual yang sudah dikembangkan oleh FASB. Jadi sebenarnya SFAC nomor 1 itu tentang apa sih? Ini kan Objective of Financial Report by Business Enterprise. Jadi di sini menjelaskan bagaimana financial report, tujuan laporan keuangan tersebut pada suatu business enterprise, pada perusahaan bisnis. Sedangkan yang kedua, kualitatif karakteristik of accounting information. Jadi di sini menjelaskan bagaimana karakteristik informasi akuntansi yang berkualitas, yang bermanfaat itu seperti apa. Nah, di sini kan merupakan gambaran dari tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, rangka konseptual yang kedua yaitu kriteria kualitas informasi. Kriteria kualitas informasi yang ketiga dari elemen statement keuangan. Sedangkan untuk yang terakhir pengukuran dan pengakuan. Oke, tadi untuk komponen A itu kan dituangkan dalam bentuk SFAC nomor 1 dan nomor 4 di sini untuk Objective of Financial Report by Non-Business Organization. Jadi untuk komponen A itu A tadi yaitu tujuan melakukan keuangan itu dari Objective of Financial Report by Business Enterprise. Jadi untuk menjelaskan tujuan pelaporan keuangan pada perusahaan bisnis dan juga pada perusahaan keuangan organisasi non-bisnis. Sedangkan untuk yang selanjutnya komponen B tadi apa? Kriteria kualitas informasi.
kriteria kualitas informasi itu dituangkan dalam SFAJ nomor 2. Kriterianya yaitu kriteria kualitatif informasi akuntansi. Ini kualitatif characteristic of accounting information. Sedangkan untuk komponen C yaitu elemen statement keuangan, elemen laporan keuangan. Elemen laporan keuangan tersebut diganti dengan SFAJ nomor 6. Kenapa? Karena penggantian dari SFAJ nomor 3. Nomor 3 itu terkait dengan apa sih? Elemen of financial statement of business enterprise, yaitu terkait dengan pos atau unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. SFAJ nomor 3 itu belum mencakup elemen statement keuangan untuk organisasi non-bisnis. Non-bisnis kan ini, karena hanya business enterprise. Maka belum mencakup untuk organisasi non-bisnis. Jadi, perlu ada pembaruan, yaitu masuk ke SFAJ nomor 6. Diperluas ke elemen of financial statement. Bukan lagi yang elemen of financial statement of business enterprise. Jadi tidak terpakai untuk SFAJ nomor 3, diganti ke SFAJ nomor 6, yaitu di elemen dari laporan keuangan, baik itu untuk entitas bisnis maupun ke entitas non-bisnis. Maka ini merupakan perluasan dari SFAJ nomor 3 dengan memasukkan organisasi nirlaba di samping dengan entitas yang laba. Untuk selanjutnya, untuk komponen D tadi, pengukuran dan pengakuan. Untuk komponennya D itu masuk dalam SFAJ nomor 5. Pengukuran dan pengakuannya. Apa sih nomor 5 itu? Recognition and measurement of in financial statement of business enterprise. Itu menetapkan dari kriteria pengakuan, measurement, atribut pengukurannya, dan juga prinsip pelaporan atau pengungkapannya. Dan juga nomor 7, yaitu rangka konseptual model yang dilukiskan dalam tabel ini. Ini 7, berarti ini nomor 5 dan nomor 7 penggunaan atau kerangka acuan mengenai penggunaan informasi. Oke, jadi untuk rangka konseptual versi FASP, misalkan kita bisa lihat di gambar di sini. Pertama, tujuan pelaporan keuangan. Tadi kan tertuang dalam SFAJ nomor 1 dan juga SFAJ nomor 4, yaitu tujuan pelaporan keuangan pada perusahaan bisnis maupun tujuan pelaporan keuangan pada entitas non-bisnis di SFAJ nomor 4-nya ini. Tujuan keseluruhan sebenarnya dari pelaporan keuangan kan untuk bisa memberikan informasi bagi investor dan juga bagi kreditur. Untuk apa? Tujuan akhirnya untuk bisa mengambil suatu keputusan kredit, keputusan ya. Jadi jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan tadi itu kan bisa beragam. Begitu juga nanti terkait dengan metode untuk bisa mengambil keputusan yang mereka gunakan. Sehingga untuk pengguna informasi itu harus bisa memperoleh pemahaman mengenai bagaimana kondisi keuangan dari operasional perusahaan lewat pelaporan keuangannya. Misalkan saya gunakan contoh, yaitu dari investor. Investor itu kan mempunyai kepentingan terhadap pelaporan keuangan untuk apa sih sebenarnya? Untuk bisa memperoleh suatu dividen, untuk bisa memperoleh suatu capital gain. Sedangkan untuk kreditur, untuk apa? Untuk bisa mengembalikan jumlah pokok pinjaman dan juga bunga. Jadi kan orang memberikan kredit. Kalau orang memberikan kredit kan pastinya juga akan mengharapkan apa? Uang yang dipinjamkan tadi bisa kembali. Ditambah dengan adanya keuntungan, yaitu dengan namanya bunga. Jadi investor maupun kreditur itu tertarik terhadap bagaimana arus kas investinya, debiturnya pada masa yang akan datang. Melihatnya dari mana? Dari pelaporan keuangan. Jadi tujuannya itu kalau di SFAJ nomor 1 itu untuk orientasi perusahaan yang
profit oriented, profit organization, itu bisa memberikan informasi yang memberikan manfaat kepada investor maupun kreditur untuk bisa membuat keputusan secara rasional mengenai apa? Mengenai investasi, mengenai kreditnya. Dan juga memberikan informasi untuk bisa membantu investor maupun calon investor. Itu bisa apa? Untuk bisa menentukan bagaimana jumlah, waktu, prospek penerimaan kas maupun dividen. Sehingga setelah itu juga bisa memberikan informasi terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas, yaitu aktiva, dan juga bagaimana pengaruh transaksi dalam keadaan lain terhadap suatu aktivanya. Kalau untuk entitas non-bisnis atau non-profit oriented gimana? Tujuannya untuk apa? Sama, dari investornya kan dapat untuk pengambilan keputusan mengenai bagaimana alokasi sumber daya perusahaan. Juga untuk bisa menilai bagaimana sih sebenarnya kemampuan perusahaan, kemampuan entitas atau organisasi itu untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dan juga untuk bisa menilai bagaimana sih sebenarnya manajemen itu melakukan aktivitas pembiayaan maupun investasi dan lain sebagainya. Jadi intinya baik itu SFAC nomor 1 maupun nomor 4 itu terkait dengan tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi yang laba maupun non-laba. Yang selanjutnya itu masuk ke kriteria kualitas informasi. Bagaimana kriteria kualitas informasi itu tertuang dalam SFAC nomor 2. Itu karakteristik informasi akuntansi yang berkualitas. Bagaimana untuk karakteristik informasi yang berkualitas tersebut? Pertama yang kita mengulang yang kemarin, dapat dipahami, relevan, reliabilitas, kompabilitas maupun konsisten. Terus selanjutnya terkait dengan pengukuran maupun pengakuan tertuang pada SFAC nomor 5 dan juga SFAC nomor 7. Bagaimana untuk pengukuran maupun pengakuannya? Untuk recognition and measurement in financial statement itu nomor 5. Itu untuk kriteria pengakuan merupakan suatu atribut pengukuran dan juga bagaimana prinsip pelaporannya. Sedangkan yang SFAC nomor 7 itu memberikan suatu kerangka acuan mengenai bagaimana suatu penggunaan informasi arus kas maupun nilai sekarang yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengukuran akuntansi. Kriteria pengukuran itu ada 5. Ingat nggak yang pembahasan kemarin? Ada biaya historis, historical cost, misalkan ini contohnya tanah, bangunan, peralatan, itu harga tukar barang jasanya pada saat terjadinya pembelian. Ada current replacement cost, biaya pengganti. Apa sih harga penggantian itu? Harga yang dibayarkan saat ini untuk bisa membeli atau untuk bisa mengganti barang di jasa serupa. Atau juga ada nilai pasar, current market, ada nilai bersih maupun nilai sekarang. Sehingga itu semua memenuhi kriteria pengakuan atau tidak. Baik itu dari segi finansial maupun dari segi non-finansial. Sehingga bisa menghasilkan suatu elemen statement keuangan yang tertuang dalam SFAC nomor 6. Jadi dari FASB itu sebenarnya mengklasifikasikan untuk unsur laporan keuangan tersebut dalam 2 kelompok. Yang pertama ada aktiva, kewajiban, dan juga dalam ekuitas. Jadi untuk kelompok di sini, untuk kelompok pertama aktiva, kewajiban, ekuitas tadi itu menggambarkan bagaimana jumlah sumber daya dimiliki oleh entitas dan juga klaimnya atau tuntutan kredit maupun juga pemilik modalnya yaitu ekuitasnya. Kelompok 2 ada yang namanya investasi oleh pemilik, ada distribusi oleh pemilik, ada juga laba komprehensif serta pendapatan, beban, keuntungan maupun kerugian. Dan kelompok yang kedua tadi itu sebenarnya mempengaruhi bagaimana kinerja perusahaan.
pada periode tertentu. Pak Bu, sebagai suatu rangka pedoman, itu kan pada bahasan sebelumnya bahwa kriteria kewajaran penyajian informasi dan bentuk statement keuangan itu merupakan suatu rangka pedoman. Di sini bukan hanya merupakan suatu standar akuntansi saja. Maka sebagai rangka pedoman, maka isinya di sini berupa komponen yang tersusun secara hierarkis, baik didasarkan pada tingkat konsep maupun atas dasar otoritasnya. Jadi dari rangka pedoman di sini mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bagaimana praktek maupun profesi akuntansi itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait dengan rangka PABU versi APB. Jadi untuk APB ini sudah meletakkan terkait dengan dasar penting penyusunan dokumennya yang sekarang disebut dengan kerangka konseptual. Jadi konsepnya untuk versi APB di sini, basis konsepnya itu berdasarkan SFAJ nomor 4. Jadi APB statement nomor 4. Jadi nomor 4 itu sini apa? Itu untuk organisasi pelaporan keuangan pada organisasi non-bisnis. Jadi di sini untuk APB nomor 4 ini dipandang sebagai suatu embrionya dari kerangka konseptual. Kita lihat di sini diawali dari lingkungan akuntansi keuangan. Itu menjabarkan terkait dengan tujuan akuntansi keuangan dan statement keuangannya pada entitas bisnis APB nomor 4-nya. Objective of financial accounting and financial statement. Ini merupakan suatu ciri dasar dan elemen dasar akuntansi keuangan yang tertuang dalam prinsip mendasar sesuai di CAAP-nya, yaitu berisi suatu prinsip tentang pengukuran dan juga pengakuan dari suatu elemen statement keuangan atau objek pelaporannya. Misalkan di dalamnya ada kategori deskripsi kapan suatu objek itu harus diukur dan bagaimana bisa menentukan unit pengukurnya. Yang selanjutnya terkait dengan prinsip operasi umum. Ini merupakan penjabaran terkait dengan penerapan dari prinsip mendasar untuk elemen post statement keuangannya. Maka kategori yang kedua ini sebenarnya memberikan deskripsi tentang bagaimana perlakuan akuntansi untuk setiap elemen ataupun pos dalam pelaporan keuangan. Jadi terkait dengan pengertian elemen atau posnya, bagaimana pengukuran, pengakuan, penilaian, penyajian dalam statement keuangan itu, bagaimana perlakuannya. Maka ini dituangkan dalam bentuk yang namanya standar akuntansi, sehingga akan menghasilkan suatu prinsip terinci yang isinya terkait dengan bagaimana pedoman teknis untuk bisa menjalankan prinsip dan prinsip operasi umumnya. Jadi bagaimana teknis, prosedur untuk bisa mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan menyajikan transaksi atau kejadian finansial itu masuk dalam prinsip terinci di sini. Itu untuk isi PABU sebagai suatu rangka pedoman dari versi APB. Maka di sini kategori di sini ada persyaratan untuk penyajian statement keuangannya, yang semua itu harus diserahkan kepada badan pengawas. Kalau kita badan pengawasnya siapa? OJK. Terkait dengan buku pedoman akuntansi untuk industri, ada buletin teknis, dan juga prinsip atau teknik akuntansi yang dibahas dalam buku teknis tersebut masuk ke dokumennya OJK. Karena landasan konseptual di situ melandasi penurunan atau penjabaran GAAP, maka seluruh komponen di sini membentuk GAAP dalam artian yang luas dari segi prinsip mendasarnya sampai dengan prinsip terinci. Maka disebut dengan landasan operasional atau prakteknya berdasarkan dengan GAAP itu untuk rangka PABU versi APB. Selanjutnya untuk PABU versinya SPAP, Standar Profesi Akuntan Publik. Jadi di sini sumbernya yaitu dari American Institute Certified Public Accountant, Codification of Statement on Auditing Standard, maupun dari International Federation of Accountants, dan juga dari International Standard on Auditing.
Jadi untuk rangka pedoman versi SPAP itu berisi tentang rangka prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk landasan operasionalnya itu ada level pertama, ada level kedua, maupun level yang ketiga. Untuk yang level pertama berisi tentang pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi, di sini pengumuman resminya berupa pernyataan standar akuntansi keuangan disebut dengan PSAK dan juga interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang itu semua dikodifikasi dalam bentuk standar akuntansi keuangan. Kemudian pada level yang kedua berisi tentang buletin teknis. Kenapa? Karena standarnya itu hanya memuat ketentuan pokok saja. Maka hal yang bersifat teknisnya itu diserahkan kepada praktisi untuk bisa menentukan sendiri berdasarkan pertimbangan profesionalnya. Jadi dari buletin ini isinya hanya petunjuk teknis yang diberikan oleh penyusun standar untuk tujuan menjawab pertanyaan dari praktisi atau untuk tujuan memberikan contoh terkait dengan pelaksanaan teknis yang nanti diharapkan bisa memberikan manfaat. Jadi pada saat ini untuk penerbitan IAI berupa buletin teknis itu masih sudah ada sih tapi beberapa. Tapi di sini harus sudah diantisipasi dalam rangka PABU. Selanjutnya terkait dengan peraturan pemerintah untuk industri. Jadi untuk peraturan pemerintah di sini sebenarnya sudah banyak peraturan yang mempengaruhi atau bahkan harus dijalankan dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan. Contohnya terkait dengan peraturan pemerintah mengenai BUMN, mengenai perbankan, Kepres tentang pelaksanaan APBN, dan lain sebagainya. Maka itu semua harus dipenuhi dalam laporan keuangan. Dan sumbernya juga harus jelas, merupakan bagian dari rangka pedoman. Yang ketiga itu ada pedoman atau praktek akuntansi industri. Karena kebutuhan atau kepraktisan dalam industri, maka mengakibatkan berkembangnya praktek akuntansi itu banyak digunakan dalam industri. Maka yang berwenang di sini itu juga mengeluarkan pedoman akuntansi yang khusus diberlakukan untuk sektor industri. Selanjutnya terkait dengan simpulan riset akuntansi. Jadi temuan dari beberapa ahli akademisi mengenai perlakuan akuntansi itu dianggap baik dan juga informatif, dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengungkapan informasi keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelayakan perlakuan akuntansi. Dan tinggal ketiga itu ada praktik konvensi dan juga kebiasaan pelaporan yang sehat. Dari praktek konvensi dan juga kebiasaan akuntansi yang sehat di sini itu dapat digunakan sebagai dasar untuk bisa menentukan bagaimana kelayakan perlakuan akuntansi. Dan juga sumber lain yang digunakan di sini itu misalkan terkait dengan off balance atau set financing, itu perlakuannya dalam akuntansi itu dicari dari berbagai sumber literatur, dari mana? Buku, teks, artikel maupun dari pendapat ahli. Maka kelayakan perlakuan itu harus dinilai berdasarkan kerangka konseptual dan juga dipertimbangkan secara profesional. Untuk yang terakhir, yaitu terkait dengan struktur akuntansi. Jadi, bila suatu proses perekayasaan itu sudah selesai, sudah diaplikasikan, maka kerangka pedoman PABU telah ditentukan dan juga secara operasional pelaporan keuangan itu telah berlangsung. Maka pengertian dari akuntansi maupun teori akuntansi itu dapat dilukiskan dalam gambar di sini. Jadi pertama,
terkait dengan faktor lingkungannya. Untuk perekayasaan ini ya, perekayasaan dimulai dari faktor lingkungan. Kita bisa mengetahui bagaimana tujuan dari pelaporan keuangan. Ini diturunkan dalam tujuan sosial dan ekonomi dari suatu negara, sehingga bisa membentuk suatu kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kita bisa menghasilkan didasari oleh prinsip akuntansi berterima umum, terutama standar akuntansi. Jadi dari PABU itu digunakan sebagai dasar untuk pembuatan laporan keuangan. Untuk apa? Nih, menyusun dan menyajikan sesuai dengan manajemen, bagaimana sistem informasi akuntansinya, sehingga akan bisa memberikan manfaat kepada pihak apa ini? Statement keuangannya kan? Di sini auditor, laporan auditor, dan juga dapat digunakan untuk investor, kreditur maupun pemerintah. Sehingga auditor tadi menganalisa, mengaudit apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar didasarkan pada PABU dan juga dari standar akuntansinya. Dan pihak berkepentingan itu juga bisa mempunyai kesamaan interpretasi terhadap pesan informasi dalam statement keuangan. Mereka bisa menganalisis, menginterpretasikan sesuai dengan informasi yang diberikan praktiknya ya, sehingga bisa menghasilkan tujuan pelaporan keuangan itu. Jadi dari struktur organisasi itu ada tahap perekayasaannya dan juga dari tahap prakteknya itu bisa dipenuhi. Jadi untuk proses dan kegiatan yang ada di bawahnya PABU itu merupakan suatu praktik pelaksanaan dari hasil perekayasaan di tingkat perusahaan. Bagaimana entitas pelapor? Siapa sih? Manajemen dan sistem informasi itu mempunyai wilayah dan mereka mempunyai tugas untuk bisa menyediakan, untuk bisa menyampaikan informasi keuangan sesuai dengan PABU. Sehingga kalau sudah seperti itu, yang dihasilkan informasi keuangan itu bisa diterima oleh auditor, bisa diterima oleh investor, editor, dan pengguna eksternal lainnya. Sehingga akan bisa mendapatkan kesamaan interpretasi terhadap pesan informasi tersebut. Akhirnya tujuan pelaporan keuangan itu bisa tercapai. Oke, untuk hari ini pembahasan terkait dengan perekayasaan pelaporan keuangan sudah selesai. Kita bisa simpulkan bahwa suatu perekayasaan pelaporan keuangan itu merupakan suatu proses yang meliputi pemikiran logis dan objektif untuk bisa membangun struktur dan juga mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara. Sehingga dalam pelaporan keuangan tersebut, pengendalian secara otomatis itu bisa dicapai dengan ditetapkannya pedoman pelaporan keuangan. Apa pedomannya? Berupa PABU. Di dalam PABU itu ada standar akuntansi. Sehingga dari PABU itu bisa menentukan bagaimana bentuk, isi, maupun susunan laporan atau statement keuangan. Oke, untuk penjelasannya saya kira sudah. Semoga bermanfaat untuk bahasan kita hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dibahas terkait dari PABU versi APB, yaitu yang lebih berkonsentrasi pada bisnis enterprise. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan PABU menurut SAS nomor 69. Di sini ada gambar dari PABU menurut SAS nomor 69 pada saat ini. Tugas Anda yaitu menjelaskan terkait dengan PABU menurut SAS nomor 69 ini berdasarkan teori, dan Anda jelaskan sesuai dengan pemahaman Anda. Terus bagaimana perbedaan antara PABU menurut APB, menurut versinya Rubin, dan juga menurut SAS. Anda tambahkan untuk penjelasannya di situ. Oke.